Mesin yang aku bilang tadi nih teman-teman, ini yang sudah menghasilkan lumayan banyak pelet ini. Aku pakai hitungan dari bahan-bahannya sudah oke, bisa menghasilkan pelet apung. Kalau kan banyak juga pelet-pelet dari ikan yang lain, kayak misalnya kita beli pelet Aduh, kadet. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di Sansan TV ya. Kali ini aku lagi ada di dalam rumah dengan background ini ikan-ikan kali ini. Ya, hari ini aku pengen ngomongin tentang pelet ini teman-teman, karena sekarang ini kan banyak banget produk-produk pelet untuk cana yang beredar di marketplace atau kalau enggak ya di kios-kios lah ya, di kios-kios toko ikan gitu. Nah, aku pengen bicara tentang pelet apung nih teman-teman, pelet apung yang berbentuk butir, karena banyak juga teman-teman dari Sansan TV yang tanya, Mas, kenapa kok kamu nggak bikin pelet apung, pelet butir, kenapa sih hanya bikin pelet tenggelam, dan itu pun potongannya juga lebih panjang-panjang ya. Nah, ini aku pengen jelasin kenapa sih Sansan TV belum bikin pelet butir yang apung teman-teman. Nah, aku jelasin dulu ya sebelumnya. Pelet butir apung itu dihasilkan dari mesin extruder teman-teman, dari mesin extruder, dan itu harganya lumayan mahal untuk mungkin sekitar 100 sampai 50 kilo per jam, itu harganya bisa sampai 15 juta bahkan lebih. Untuk yang skala industri itu bisa jual sawah teman-teman harganya. Nah, kalau menurutku jadi agak belum worth it ya kalau di tempat ini, karena kan skalanya masih skala rumahan teman-teman, masih skala homemade. Makanya aku masih bikin pelet tenggelam karena lebih gampang. Nah, tak jelasin lagi, kalau pelet extruder itu kan dia lebih pembuatannya itu dari tepung-tepung teman-teman, tepung-tepung dari misalnya bisa dari tepung ikan, terus campurannya itu biasanya dari tepung jagung, nanti dari dedak atau bekatul, terus dari ini apa kayak bungkil kedelai itu juga bisa. Nah, itu kan tepung-tepung kayak gitu dicampur, kemudian dimasukin di dalam mesin gitu teman-teman, di dalam mesin, terus dia ada skrunya, jadi ada ulirnya, dia muter untuk mendorong bahan-bahan pelet tadi, didorong kemudian menghasilkan panas dan keluar dalam bentuk butiran, karena di ujung dari mesin itu ada pemotongnya dan itu sudah dalam bentuk butiran. Cuma kalau untuk skala skala yang biasa, mesin-mesin biasa itu biasanya butirannya tidak terlalu bagus seperti yang butiran di skala industri teman-teman. Nah, di situ kan kenapa aku belum memakai pelet extruder itu, karena bahan-bahannya juga tepung-tepung semua teman-teman. Sementara di tempatku ini kan semuanya bahan-bahan yang biasa kalian pakai, seperti kalau pelet merah-merah aku pakai udang yang hidup itu, kemudian aku kukus, kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Nah, kalau pakai tepung-tepungan itu kan mungkin nutrisinya juga bisa berkurang, terus juga itu kan ada hitung-hitungannya teman-teman, ada hitung-hitungannya. Kalau kalau bahan dari pelet apung itu misalnya dari tepung ikan sekian persen, terus tepung jagung sekian persen, nanti bekatul sekian persen, nanti campuran yang lain, itu nanti ada hitungannya akan dihasilkan sekian persen protein atau sekian ini protein. Nah, itu ada hitung-hitungannya dan itu yang aku belum mampu. Terus untuk pembuatannya juga tidak bisa dan untuk pembuatannya juga tidak mudah teman-teman, karena aku sering lihat forum-forum di Facebook tentang pembuatan mesin pelet itu, dia sudah mengikuti aturan bahan-bahannya sekian-sekian, tepung-tepungnya sekian-sekian, tapi ternyata setelah jadi dia tidak terapung teman-teman, jadi agak sulit untuk membuat pelet apung ya. Oh ya, ini sorry ya, aku juga tidak bermaksud untuk memojokkan produsen-produsen dari
dari pelet apung untuk cana, karena ini juga aku cuma menjelaskan tentang cara membuat pelet apung itu sendiri. Dan ya semoga saja tidak ada yang marah, karena sekarang ini kan banyak juga pelet-pelet dari ikan yang lain, kayak misalnya kita beli pelet lele, kita dikasih pewarna sendiri, nanti di branding dengan merek pelet cana. Kalau enggak beli ikan koi, pelet ikan koi, kemudian di branding sendiri, kemudian di branding dengan pelet cana ya. Tapi itu juga nggak banyak jadi aku harap sih jangan ada yang marah karena aku membahas tentang pembuatan dari pelet apung itu ya. Tapi aku sih yakin kalian nggak akan marah ya, karena kalau orang-orang jujur sih malah akan lebih support, karena dia akan lebih jadi dia akan merasa, orang-orang kan jadi lebih mengerti, oh ternyata pembuatan pelet tidak gampang, harus beli yang benar-benar pelet asli, bukan pelet hasil dari coatingan teman-teman. Coatingan itu maksudnya pelet yang diwarnai sendiri, dijemur, dijual. Nah itu pelet coatingan. Balik lagi ke mesin extruder teman-teman. Nah jadi mesin extruder itu dia mesinnya itu bertekanan tinggi, kemudian menghasilkan panas, dan keluarnya itu udah semi kering teman-teman, semi kering. Ketika dijemur sedikit dia sudah mulai bisa digunakan. Beda dengan bahan yang sering tak pakai, karena semuanya kan bahan basah, bahan-bahan yang memang dari bahan hidup kemudian diproses. Nah kalau aku sendiri itu pakai gilingan daging teman-teman, gilingan daging yang pakai diesel. Kalau dulu aku masih ngengkol kayak gini, cuma sekarang pakai mesin diesel. Nanti aku share seperti apa mesinnya. Kita pindah di bagian belakang tempat aku bikin pelet sekar dan pelet merah-merah. Yuk. Nah ini aku sudah ada di belakang rumah, tapi sorry ini berantakan. Ini mesin yang aku bilang tadi nih teman-teman, ini yang sudah menghasilkan lumayan banyak pelet. Ini aku pakai ini gilingan daging dengan mesin penggerak diesel seperti ini kayaknya 1 PK kayaknya, kecil. Nah kalau mesin extruder itu kan karena dia dari tepung, dia menggunakan mesin penggeraknya itu diesel yang gede itu teman-teman, diesel yang gede dengan pakai solar. Nah kalau mesin extruder itu kan yang dihasilkan kayak gini nih. Kebetulan di sini aku ada pelet lele, ini untuk pakan nila. Nah kalau mesin extruder itu yang dihasilkan kayak gini nih. Ini kan mesinnya sudah memotong langsung peletnya, jadinya bentuk butiran kayak gini. Nah ini kan aslinya panjang-panjang nih teman-teman, panjang-panjang, cuma nanti dipotong sama mesinnya sekian mili kayak gini, dan hasilnya pun dia bisa ngambang. Nah ngambang kayak gitu kalau kalian kelihatan ya. Nah kayak gini ngambang. Beda dengan pelet homemade yang biasa aku bikin. Ini seperti ini. Ini yang belum aku potong ya teman-teman ya. Ini yang aku belum potong, dan ini masih panjang-panjang kayak gini, karena ini dari mesin keluar itu masih dalam bentuk panjang. Kemudian aku angkat, dan ya ini aku jadiin di bawah sinar matahari. Jadi aku keringin kayak gini, dan ini cuma memang pakai sinar matahari saja untuk mengeringkan teman-teman, karena ini kan bahannya masih basah, masih lembek, jadi harus dipisah-pisah satu-satu kayak gini biar nggak lengket, dan itu juga effortnya lumayan teman-teman. Nah kenapa banyak yang bilang kalau pelet homemade kayak gini itu biasanya gampang berjamur, karena itu tadi kita tidak pakai kita tidak pakai bahan pengawet. Terus juga kita cuma ngandelin sinar matahari untuk mengeringkan pelet-pelet ini teman-teman. Nih. Makanya kita juga harus hati-hati juga ketika kita beli pelet, itu harus pinter-pinter kitanya sebagai customer. Kita harus bisa memilah-milah nih teman-teman, memilah-milah mana pelet yang memang benar-benar untuk cana, mana yang memang pelet bohong-bohongan ini. Karena ya sekali lagi itu banyak beredar sekarang itu pelet-pelet yang memang dari ikan yang lain, kemudian di coating, diwarnai, terus dibikin branding dengan pelet untuk cana ya, seperti yang aku bilang tadi. Karena
untuk pelet homemade gini, ini biasanya bentuknya memang kayak gini teman-teman, nggak cantik. Ini kan kita nanti masih potong-potongin. Bayangin ini dari semua ini kita potongin segini-segini, kita potongin segini-segini, ya kan? Ini kan effortnya panjang. Beda dengan mesin butir, pelet butir itu kan dia sudah mesin sendiri, cuma yaitu harganya sangat mahal. Kalau untuk skala rumahan kayak gini kayaknya belum worth it, kecuali kalau punya modal yang gede teman-teman. Karena modal yang gede dan hitung-hitungan dari bahan-bahannya sudah oke, bisa menghasilkan pelet apung. Kalau enggak dia tetap bisa pelet tenggelam. Nah ini kayak gini nih. Ini biasanya untuk pelet sekar sendiri aku jemur 2 hari sampai benar-benar kering. Dan ini kan dari cacing ya teman-teman ya, makanya teksturnya dia padat. Ketika kering dia lebih padat lagi, makanya banyak yang bilang kalau pelet sekar itu keras dan tidak berbau amis, karena memang dari cacing, jadi makanya tidak amis teman-teman. Nih ya, jadi sekali lagi aku nggak bermaksud untuk memojokkan produsen-produsen dari pelet butir, karena ya aku cuma mengedukasi saja mana yang bisa kalian tahu, mana yang enggak. Terus juga agar tidak tidak ada lagi kasus orang beli kemudian ketipu dengan pelet cana yang lain, karena sekarang ini aku lihat di marketplace itu harganya dari pelet cana itu memang ada yang nggak masuk akal murahnya. Oke. Apalagi yang butir ya itu tadi, karena aku curiganya itu pelet-pelet coatingan teman-teman ya. Itu tadi kita bahas tentang pelet, dan karena memang perkembangan dari dunia cana itu sekarang kan makin berkembang ya. Kalau dulu mungkin jarang banget orang memakai pelet, kalau sekarang kan sudah mulai banyak, ilmu juga sudah mulai berkembang, pengalaman juga sudah semakin banyak, dan akhirnya pada membuat pelet. Ya satu lagi juga kalian juga harus lihat track dan rekor dari pembuat pelet itu sendiri teman-teman. Kalau kalian lihat kok nih orang biasanya beli ikan jadi tiba-tiba kok bikin pelet, nah itu yang harus dicurigai teman-teman. Tapi bohong. Apalagi yang ikan-ikan jadi ini kemudian dijadikan contoh untuk hasil peletnya, kan banyak itu gitu. Misalnya aku beli ikan jadi yang full bunga, kemudian aku bikin pelet. Nah yang tak jadiin contoh yang ikan jadi ini. Nah kayak gitu, jadi kan agak piye. Oke lah, itu aja teman-teman. Semoga kalian bisa mengerti omonganku yang mubeng-mubeng kayak gini nih. Gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.